Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, ini adalah pertemuan pertama kita pada mata pelajaran fisika. Olehnya itu, anak-anakku sekalian, saya harap setiap pembelajaran anak-anakku perhatikan agar materi ini bisa dicerna dengan baik. Oke, kita langsung saja mulai pembelajaran kita yang pertama, pokok bahasan pertama atau KD1, yaitu tentang keseimbangan dan gerak rotasi. Yaitu keseimbangan dan gerak rotasi. Nah, ini materi pertama. Nah, buka buku tak halaman 5 ya. Nah, oke, kita lanjut. Yang pertama adalah kinematika gerak rotasi. Nah, kinematika gerak rotasi, yaitu pertama kinematika gerak rotasi. Yang pertama kita akan bahas mulai dulu yang disebut dengan posisi. Kalau di kelas 1 kita pelajari, atau kelas 10 kita pelajari posisi. Posisi itu tidak lain adalah kedudukan atau tempat, itu kalau di kelas 1 atau kelas 10. Nah, kalau di kelas 11 yang kita akan pelajari namanya posisi sudut. Nah, di simbol ini. Nah, ini bacanya theta. Nah, itu. Nah, posisi sudut itu ya. Ini tentang gerak melingkar ini. Benda yang bergerak berputar. Jadi benda yang bergerak berputar itu posisinya disebut dengan posisi sudut. Nah, yang manakah disebut posisi sudut? Ah, itu ini. Jadi kalau kita gambarkan gerak melingkar, ya. Nah, gerak melingkar. Nah, ini lingkaran. Umpamanya. Nah, ini posisinya benda pertama A, kemudian bergerak ke titik, umpamanya ke titik B. Nah, ini. Nah, inilah yang disebut posisi sudut. Nah, inilah posisi sudutnya atau sudutnya. Nah, itu. Nah, posisi sudut itu besarnya sama dengan keliling lingkaran dibagi dengan jari-jarinya. Ini kan ada airnya di sini. Jari-jari. Jadi dituliskan adalah S per R. Nah, itu. Nah, oke. Nah, dimana kita tahu bahwa S itu besarnya S ini ya. S ini besarnya sama dengan 2pi kali R dalam satuan radian. Nah, dibagi dengan R. Nah, jadi besarnya habis ini, sehingga theta itu sama aja besarnya adalah pi 2pi radian. Nah, inilah yang disebut dengan posisi sudut. Nah, 2pi radian itu sama dengan 1 putaran. Nah, ini adalah sama dengan 1 putaran. Oke. Nah, itulah yang disebut dengan posisi sudut.
Kemudian selanjutnya kita bahas tentang kecepatan sudut. Kecepatan sudut. Jadi saya hapus mini. Ya. Nah, saya hapus mini. Jadi sudah di posisi atau jarak. Kalau di kelas 10 namanya jarak. Ya. Atau perpindahan. Oke, saya hapus. Oke. Nah, yang kedua, perpindahan. Nah, atau biasa yang kedua bukan ya. Nah, kecepatan sudut. Nah, disingkat W. Nah, jadi tulisannya omega, bacanya omega sebenarnya. Oke. Nah, kecepatan sudut ini kalau di kelas 10 itu adalah kecepatan. Ya. Nah, di kelas 10 itu ini disebut dengan kecepatan. Ya. Nah, jadi kalau di kelas 10 kecepatan itu itu sama dengan delta S per delta T atau perpindahan per selang waktu. Nah, itu kalau di kelas 1 ya, atau kelas 10. Gimana dengan di kelas 11 yang disebut kecepatan sudut? Nah, di kelas 11 itu kecepatan itu ini namanya ya, yaitu sama dengan delta theta per delta T, yaitu perubahan posisi sudut dibagi dengan selang waktu. Itu pengertiannya. Ya. Itu. Jadi kalau kita mau lihat kecepatan sudut rata-ratanya, jadi kalau kecepatan sudut rata-ratanya, kecepatan sudut rata-rata Pikar, sampah Pikar. Pikar, sampah nak. Akbar, sampah. Hah? Sebentar ku bawakan, kasih masuk di sini, ku bawakan ke rumah. Oke, kecepatan sudut rata-rata disimbol W rata-rata. Itu jadi kalau W rata-rata, W rata-rata sama dengan itu nih tadi, delta theta per delta T. Dimana delta theta itu sama dengan theta 2 kurang theta 1. Kalau delta T-nya sama dengan T2 dikurang dengan T1. Posisi akhir dikurang posisi awal, waktu akhir dikurang waktu awal. Jadi bisa ditulis begini. Begitu. Ini namanya kecepatan sudut.
Nah, ini kalau kecepatan sudut rata-rata ada garis di atasnya. Nah, kalau tidak ada garis itu namanya kecepatan sudut. Nah, oke, kemudian saya hapus lagi. Nah, ini masih sambungannya. Wah, hapus ini nak. Nah, kemudian selanjutnya kecepatan sudut sesaat. Nah, yang jadi kecepatan sudut sesaat itu artinya kecepatan di mana waktunya mendekati nol. Jadi pengertiannya ini adalah kecepatan sudut di mana waktunya mendekati nol. Yang tulisannya delta T mendekati nol, begitu maksudnya. Jadi kecepatan sudut sesaat itu adalah limit delta T mendekati nol, yaitu W rata-rata. Jadi W sesaat itu sama dengan karena sudah limit delta T mendekati nol, berarti di sini delta theta per delta T. Karena dia limit, jadi pengertian daripada limit itu adalah harga batas. Jadi harga batasnya itu mendekati nol. Makanya dia akan diubah menjadi seperti ini. Inilah yang kita sebut dengan kecepatan sudut sesaat. Oke. Nanti contoh soalnya ada di dalam buku, pelajari sendiri. Itu mudah ya. Mudah sekali gitu nak. Oke. Saya hapus lagi, kita masuk yang ketiga. Yang ketiga percepatan sudut. Yang ketiga percepatan sudut. Disimbol alfa. Jadi ini dibaca alfa. Percepatan sudut ini ya namanya untuk sudut berarti dia berlaku untuk gerak melingkar. Jadi tadi kita sudah lihat di mana gerak kecepatan sudutnya. Di gambar tadi seperti ini ya. Ini. Jadi tadi kita gambar begini, A ke B, ini B, inilah W-nya. Ini ya, ini P-nya, ya. Jadi P yang ada sebenarnya itu kalau di gerak melingkar namanya kecepatan linier. Nah itu. Sekarang kita masuk percepatan sudutnya ya. Jadi percepatan sudut rata-rata, disingkat alfa rata-rata itu. Jadi alfa rata-rata itu adalah delta W per delta T, atau namanya perubahan kecepatan sudut per selang waktu.
Ada Mi Pika? Ada Mi sampah nak? Ini ada sampah di atas ya. Oke. Jadi di mana delta W itu sama dengan W2 kurang W1. Delta T itu adalah T2 dikurang T1. Jadi alfa rata-rata itu adalah delta W per delta T. Atau alfa rata-rata, langsung bisa saja. Ini adalah W2 kurang W1 per T2 kurang T1. Nah ini nih namanya percepatan sudut rata-rata. Kemudian saya hapus. Saya lanjut lagi dah. Kau hapus ini nak. Nah, kau hapus ini. Sekarang kita masuk percepatan sudut sesaat. Nah, itu kita simbol W alfa saja ya. Nah, jadi alfa itu adalah ini limit ada juga sampah juga di tempat sampah berat. Halo Pak, saya tunggu dulu nak, masih ada. Iya. Ya, masih ada nak di sini. Ya, tunggu nak dulu. Ya. Tidak punya cara terima Pak. Dia nak di tempat sampah lagi dia. Itu tempat sampah warna hijau. Gak ada nih. Oh, ya. Kasih bos. Dua karena apa? Dua karena mungkin. Oh yo. Saya ulangi, jadi alfa atau percepatan sesaat itu akan sama dengan ini saja, sama dia. Nah, jadi kalau ini karena mendekati 0, maka delta segitiga ini diganti menjadi D. Langsung menjadi seperti ini. W per. Nah ini kalau dalam bahasa fisikanya namanya laju perubahan percepatan sudut. Tapi yang tadi itu namanya kalau kecepatan sesaat namanya laju perubahan posisi sudut. Nah itu, jadi itulah bahasanya ini namanya ini ya, ini namanya laju perubahan percepatan sudut. Nah, oke, nah, inilah anak-anakku sekalian materi kita hari ini. Adapun contoh-contoh soalnya. Dan untuk tugas hari ini belum ada, tapi pelajari contoh-contoh soal yang ada di dalam buku, yang ada pada halaman 9 dan yang ada pada halaman 10. Pelajari itu. Nanti pertemuan berikutnya kita bahas tentang persamaan gerak rotasi dan untuk W tetap dan alfa tetap. Begitu nak, nanti pertemuan berikutnya minggu depan ya. Untuk ini sampai itu dulu, nanti kita lanjut lagi. Oke, sampai sekian pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.